Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel 7 Sudut. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala mara bahaya yang akan maupun nyaris menimpa kita. Kembali lagi dengan saya Feng, host dari channel 7 Sudut. Kalau kamu sedang mendengar cerita ini sendirian, mungkin kamarmu redup, mungkin hujan baru saja lewat, dan mungkin kamu mengira kisah seperti ini cuma bahan cerita. Tapi di sebuah desa kecil di pinggir sawah, dekat hutan bambu dan kali yang airnya dingin, ada kejadian yang sampai sekarang masih dibicarakan pelan-pelan, seolah takut didengar sesuatu. Seperti kisah kali ini, kisah yang berjudul Lamaran dari Wanita Cantik Desa Bunian. Gimanakah alur ceritanya? Langsung aja, ceritanya mulai dari sini. Bagas pulang larut, motor tuanya batuk-batuk menembus kabut tipis. Seharian ia narik penumpang, ngantar paket, apa saja yang bisa jadi uang. Namun dompetnya tetap tipis seperti rejeki sengaja ditahan sebentar. Di rumah, Bu Sri menunggu dengan wajah lelah tapi sabar. Ia tidak menuntut, hanya bertanya, "Makan dulu, nak." Bagas mengangguk. Namun di kepalanya ada satu kalimat yang terus menggigit, "Kapan aku dianggap jadi orang?" Sore berikutnya, Bagas mampir ke pasar di dekat penjual sayur. Seorang perempuan terpeleset kecil, tas belanjanya jatuh, cabai dan bawang berhamburan. Bagas sigap memungutinya. Perempuan itu sangat cantik, tenang, dan wangi melati seperti habis dari acara resmi. Ia tersenyum. "Terima kasih, Mas Bagas." Bagas membeku. "Mbak tahu nama saya dari mana?" Perempuan itu menatap lembut, seolah pertanyaan itu lucu. "Orang desa gampang saling mendengar, Mas." Sebelum pergi, ia berbisik, "Kalau Mas ingin cepat mapan, jangan takut, cepat mengambil keputusan." Di bawah lampu pasar, bayangan tipis sekali seperti menempel pada cahaya, bukan pada tanah. Bagas menelan ludah, lalu tersenyum menolak rasa dingin dengan pura-pura santai. Ia melangkah melewati genangan. Aneh, airnya tidak berteriak dan Bagas yang harusnya curiga justru merasa seperti baru saja diberi harapan. 2 hari setelah pertemuan di pasar, Bagas mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua keanehan itu cuma karena capek. Namanya juga orang lagi seret rezeki. Kalau ketemu yang bikin hati hangat, otak sering mendadak balas berpikir. Hehe, gerutunya. Namun malam itu, saat ia duduk di warung kopi dekat pos ronda, keyakinannya mulai retak pelan-pelan seperti kaca tipis yang dipanasi dari bawah. Warung itu ramai oleh suara sendok beradu. Obrolan warga tentang harga pupuk dan tawa Beni yang paling keras. Beni teman lama Bagas, tipe yang kalau hidupnya jatuh pun masih sempat bercanda. "Rak, kalau nanti jadi nikah undang aku ya. Aku siap nih jadi saksi, tapi syaratnya konsumsi aman," katanya sambil tertawa. Bagas hanya nyengir, padahal pikirannya sedang berat. Lalu Nisa datang sendiri. Tidak ada saudara, tidak ada teman perempuan yang biasa menemani. Ia duduk seolah sudah punya tempat tetap di warung itu. Wajahnya pun sama, cantik, rapi dan tenang, dan tidak tampak seperti orang yang pernah dikejar masalah hidup. Bagas pun gugup, tapi Nisa membuka obrolan dengan hal-hal yang terasa terlalu cepat. Ia menanyakan kerja Bagas, lalu menyinggung mimpi Bagas yang dulu sempat ingin punya bengkel kecil. Ia bahkan menyebut nama Bu Sri tanpa Bagas memperkenalkan. Bagas menelan ludah mencoba tertawa. "Mbak ini kok tahu banyak?" Nisa tersenyum tipis. "Aku cuma dengar. Kadang orang pikir dirinya tidak terdengar, padahal keluh kesahnya sampai jauh loh." Obrolan bergeser dan Nisa tiba-tiba menanyakan sesuatu yang Bagas tidak pernah ia ceritakan pada orang baru. "Mas Bagas masih takut air sungai ya? Yang dulu hampir ke bawah arus itu?"
Sendok Bagas berhenti di udara. Benny menyikutnya sambil tertawa kecil. Wah, bidadari ini, gas lamarak. Jangan kebanyakan mikir. Ingat, kesempatan datangnya cuma sekali. Nisa mengangguk pelan seperti menyetujui. Lamaran tidak perlu ribet, yang penting niat. Dari jarak berapa meter, Bu Sri baru saja lewat dari arah musola. Ia melihat ke warung dan langkahnya melambat. Wajahnya bukan marah, melainkan seperti orang mencium bau yang tidak terlihat. Ia menatap Nisa sebentar, lalu menatap Bagas dengan mata yang menyimpan peringatan. Saat Bagas pulang, Bu Sri menyusulnya di teras. Nah, kalau urusan jodoh jangan hanya lihat cantiknya toh, lihat asal-usulnya juga. Bagas yang sedang merasa hidupnya tidak baik-baik saja akhirnya diberi jalan dan langsung defensif. Ibu ini kebanyakan prasangka ah. Malam itu ia tidur dengan dada panas dan mimpi datang seperti undangan. Ia berdiri di depan rumah kayu besar, bermandikan lampu kuning. Di dalamnya terdengar gamelan jauh, pelan tapi jelas, dan suara perempuan halus memanggil namanya dari balik pintu yang belum ia ketuk. Senja turun pelan di desa membuat langit seperti kain batik yang warnanya mulai pudar. Bagas baru saja memarkirkan motor di halaman ketika melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu rumahnya. Nisa, ia membawa kotak anyaman berisi kue tradisional. Dan dari kotak itu menguar wangi melati yang terlalu kuat untuk ukuran jajanan pasar. Bu Sri keluar dari dapur mengusap tangan di kain lap. Senyumnya muncul sebagai sopan santun orang desa, tapi matanya tak ikut tersenyum. Ia menunduk hormat, suaranya halus. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, jawab Bu Sri pelan lalu mempersilahkan masuk. Nisa duduk di kursi tamu tua, posturnya tegak, rapi seperti orang yang terbiasa berada di rumah besar. Ia berbicara sopan, menanyakan kabar, memuji kebun kecil Bu Sri, seolah ia sudah lama mengenal rumah itu. Bagas duduk di samping, dadanya campur aduk. Bangga karena perempuan secantik itu datang sendiri, sekaligus aneh karena semuanya bergerak terlalu cepat. Setelah basa-basi, Nisa menatap mata Bagas dan berkata tanpa banyak putar, Mas, kalau boleh aku ingin dilamar sebelum bulan berganti. Ada waktu yang baik, jangan lewat ya. Bagas hampir tersedak ludah. Kenapa harus cepat? Nisa tidak marah, tidak tersenyum berlebihan. Ia hanya menatap dalam dan tenang. Karena kesempatan tidak datang dua kali, Mas. Bu Sri menghela napas kecil lalu bertanya dengan suara yang berusaha netral. Nak Nisa, bapak ibumu di mana? Nisa menunduk sebentar, seperti mencari jawaban yang paling sopan. Jauh, Bu. Di tempat yang tidak semua orang bisa datang. Kalimat itu membuat udara di ruang tamu terasa turun beberapa derajat. Bu Sri tidak membantah. Ia berdiri, mengambil gelas dan menyuguhkan air lalu tanpa banyak kata melangkah ke kamar belakang. Bagas mendengar suara keran lalu langkah Bu Sri ke tempat wudhu. Dari selah pintu, terdengar bacaan doa pendek dan juga lirih, seperti pagar yang dipasang di sekeliling rumah. Nisa pura-pura tidak mendengar. Ia membuka kotak anyaman dan menyodorkan kue kepada Bagas. Silakan Mas, cobalah. Manisnya sederhana. Bagas menggigit. Rasanya manis, tapi ada rasa lain di ujung lidah seperti dingin yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengalihkan. Oh iya, rumah kamu di mana, Nis? Biar aku bisa kenalan sama keluarga. Nisa menyebut lokasi dengan santai, nama gang dan arah yang terdengar jelas. Bahkan ia menyebut warna pagar seolah rumah itu nyata dan mudah ditemukan. Malamnya Bagas nekat. Ia mengendarai motor menyusuri jalan sempit, melewati sawah dan juga kebun. Sampai di gang yang disebut, ia menemukan rumah yang dimaksud. Namun bukan rumah yang hidup. Pagar besinya berkarat, cat dinding mengelupas, jendela tertutup papan. Rumah itu sudah lama kosong. Seorang warga tua yang lewat membawa senter memandang Bagas dengan curiga. Cari siapa, Mas? Bagas menyebut nama Nisa. Warga itu mengernyit. Itu rumah kosong bertahun-tahun. Dulu
Pemiliknya entah kemana. Bagas mundur selangkah, dadanya mulai sesak. Tapi di pagar rumah kosong itu ada pita kain baru terikat rapi. Warnanya putih dan wangi melatinya sama persis seperti yang dibawa Nisa. Bagas menatap pita itu lama seperti orang yang menatap tanda yang tidak ingin diakui. Di titik itu, ia seharusnya berhenti, tapi manusia sering baru berhenti setelah jatuh. Dan Bagas malam itu justru menyalakan motor lagi dengan tangan gemetar, membawa pulang rasa penasaran yang perlahan berubah menjadi rasa takut. Keesokan harinya, Bagas mencoba melupakan rumah kosong itu. Ia sibukkan diri dengan kerja, narik penumpang sampai sore, berharap rasa takutnya lelah duluan. Tapi rasa takut tidak seperti capek badan. Ia nempel di pikiran, muncul di sela-sela suara motor, bahkan ikut masuk ke dalam gelas kopi yang ia minum. Menjelang maghrib, ponselnya bergetar. Nama Nisa muncul di layar tanpa nomor tersimpan sebelumnya. "Mas Bagas?" Suara itu tetap lembut, seolah semalam tidak ada apa-apa. "Bisa ketemu sebentar di tepi kali dekat bambu sebelum azan?" Bagas ingin menolak, tapi kata-kata Benny, tatapan orang-orang di warung, dan rasa ingin cepat. Namun ia datang juga, tapi kali itu sunyi. Airnya mengalir pelan, memantulkan warna senja yang sudah hampir mati. Hutan bambu di seberang berdesis bukan karena angin besar, tetapi seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Nisa berdiri di bawah pohon waru, memakai baju sederhana, namun tetap tampak rapi seperti baru pulang dari acara keluarga. "Mas," katanya, "aku tidak menuntut banyak, mahar sesederhana saja." Bagas kaget sekaligus lega dalam pikirannya. Ini seperti jawaban atas semua ketakutannya. Perempuan cantik tidak menuntut apa-apa, malah memudahkan. Ia hampir tertawa karena merasa hidupnya akhirnya berhenti menguji. Namun Nisa melanjutkan, "Tapi ada satu hal, Mas. Mas harus datang ke kampungku menyampaikan lamaran secara adat." Bagas menelan ludah. "Kampungmu di mana?" Nisa mengangkat tangan pelan menunjuk ke arah kebun tebu di ujung desa. "Di sana ada jalan tanah yang jarang dilewati. Kalau Mas tepat waktunya, jalannya akan terbuka, Mas." "Waktunya tepat gimana, Nis?" Nisa tersenyum tipis seolah memaksakan sesuatu. Mereka bicara sebentar, lalu azan maghrib terdengar dari musola desa. Saat suara azan melayang, Nisa menunduk hormat lalu melangkah pergi. Bagas memperhatikan punggungnya lagi. Bayangan Nisa seperti ragu menelan. Malam itu, di rumah, Bagas mengutarakan rencana itu pada Busri, mencoba terdengar tenang. "Bu, Nisa minta aku datang ke kampungnya buat lamaran adat. Katanya maharnya juga sederhana." Busri tidak langsung jawab. Ia menatap wajah anaknya lama, seperti membaca sesuatu yang tak tertulis di dahi Bagas. Lalu suaranya tegas, bukan marah, tapi seperti orang yang tahu bahayanya api. "Kalau mau melamar, bawa orang tua, bawa yang paham doa. Jangan sendiri, Nak." Bagas mengelak. "Cuman ketemu keluarga, Bu. Aku juga kan laki-laki. Masa takut?" "Bukan takut." Busri menghela napas. "Ini soal adab. Adab itu pagar. Kalau pagar dibuka, kamu tidak tahu siapa yang akan masuk." Keesokan paginya, Pak Darman, ketua RT, memanggil Bagas saat ia lewat depan pos ronda. "Gimana kabarmu, Gas? Katanya kamu dekat sama perempuan baru ya?" Bagas mengangguk sedikit malu. Pak Darman mengusap kumisnya lalu bicara pelan tapi tajam. "Kalau ada perempuan baik, keluarganya pasti jelas. Ini kok seperti menyembunyikan akar. Jangan gampang terbujuk karena cantik." Hehehe. Bagas ingin membantah, tapi kata-kata itu menempel di lidah. Ia pulang dengan kepala yang penuh. Tapi gengsi sudah terlanjur hidup. Benny sudah terlanjur menggoda dan Bagas merasa sekali ini hidup harus ia paksa untuk berpihak. Malamnya saat semua orang tertidur, Bagas duduk di ruang tengah. Jam dinding berdetak pelan, tiba-tiba detaknya berubah.
Sekali, dua kali, seperti melangkah mundur beberapa detik, Bagas menatap jarum jam itu dengan mata membesar. Di luar, angin melewati celah-celah bambu, membawa wangi melati yang tidak seharusnya ada di malam itu. Dan Bagas tahu tanpa ada yang mengatakannya, keputusan yang ia ambil bukan sekedar soal lamaran. Ini soal memilih jalan yang murah di awal, tapi mungkin menagih harga yang tidak tertulis. Sore itu, Bagas berangkat sendirian. Ia membawa tas yang berisi seserahan sederhana, bukan karena ia pelit, tapi karena Nisa sendiri yang bilang tidak perlu macam-macam. Di kepalanya, kalimat itu terasa seperti berkah dalam hidupnya yang serba pas-pasan. Tidak menuntut, terdengar seperti doa yang dijawab cepat. Namun, Busri sempat berdiri di ambang pintu, menatap punggung anaknya seperti menatap orang yang sedang berjalan ke ujung yang tidak ia hafal. "Kalau kamu tetap pergi," Busri berbisik, "jangan sombong, jangan mulutmu kotor. Kalau ngeri minta pulang, jangan menantang." Bagas mengangguk, tapi ia tidak benar-benar paham maksud ibunya. Ia merasa selama ini tidak berbuat jahat. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Keyakinan itu membuatnya melaju, menyusuri jalan tanah ke arah kebun tebu. Semakin jauh, suasana semakin sepi. Tebu menjulang di kanan kiri. Angin berdesis lewat daun-daun tajam. Namun suara burung tiba-tiba hilang. Bagas sadar, bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Ia menelan ludah lalu menambah gas, seolah cepat sampai bisa menutup rasa tidak enak. Ketika jembatan tua itu muncul, langit sudah mulai gelap. Jembatan kayu membentang di atas aliran kecil yang airnya hitam, bukan karena kotor, tetapi karena cahaya tidak mau masuk. Kayunya sudah kusam, beberapa papan tampak baru diganti dengan yang lebih muda warnanya. Bagas turun dari motor dan menuntunnya pelan. Papan pertama berderit, tapi deritnya aneh seperti suara itu tidak sempat keluar, seolah ada kabut yang menahan bunyi agar tidak jatuh ke telinga manusia. Di tengah jembatan, Bagas berhenti. Ia merasa ada yang menunggu di seberang. Padahal tadi, dari jauh terlihat tidak ada siapa-siapa. Lalu Nisa terlihat. Ia berdiri di ujung jembatan rapi seolah baru keluar dari rumah yang hangat. Wajahnya tidak tegang, tidak panik, justru tenang seperti orang yang sudah tahu Bagas pasti datang. "Mas, telat sedikit, tapi masih sempat sih," katanya. Bagas ingin bertanya banyak hal, terutama tentang rumah kosong itu, tapi kalimat Nisa mengunci mulutnya. Ia hanya mengangguk lalu menuntun motor melewati papan-papan jembatan yang terasa lebih panjang daripada seharusnya. Begitu kakinya menginjak tanah seberang, udara berubah, bukan perubahan yang dramatis seperti angin kencang ataupun petir. Ini perubahan halus tapi jelas, seperti seseorang menutup pintu rumah dan mematikan suara di dunia luar. Bau tanah basah hilang, diganti aroma wangi yang bersih seperti daun pandan dan melati. Jalan tanah berubah jadi jalan rapi, bahkan lebih rapi daripada jalan desa biasa. Lampu-lampu kecil berwarna kuning menyala di sepanjang jalan, padahal tidak ada tiang listrik. Bagas menoleh ke belakang. Jembatan masih ada, tapi kabut menutupi sebagian, membuatnya tampak seperti garis tipis yang mudah hilang di kanan kiri. Rumah-rumah berderet, bentuknya seperti rumah desa yang tertib, halaman bersih, tanaman tertata. Namun tak ada satupun suara yang menandakan kehidupan. Tidak ada anak tertawa, tidak ada ayam berkokok, tidak ada orang yang memanggil. Yang ada hanyalah langkah kaki pelan sesekali dari orang-orang yang lewat. Mereka berpakaian sopan. Sebagian memakai kain, sebagian memakai baju lengan panjang. Mereka menunduk ketika melewati Nisa dan Bagas, tapi tatapan mereka kosong, seperti mata yang melihat tapi tidak benar-benar mengenali. Bagas meraih ponselnya, sinyal tidak ada. Ia melihat jam di layar, angkanya meloncat, 18.12 menjadi 18.40. Lalu kembali ke 18:01, lalu berubah lagi tanpa pola. Bagas memijat pelipisnya merasa pusing. "Gak usah dipikirin, di sini memangnya begitu," kata Nisa seperti membaca kegelisahan Bagas. "Di sini itu kampung, Mas."
Nisa? Bagas bertanya dengan pelan. Nisa berjalan di depan, langkahnya ringan. Iya, kampungku. Bagas ingin mentertawakan dirinya sendiri. Ia merasa seperti orang kota yang baru pertama kali masuk gang kampung orang lain, canggung dan juga takut salah langkah. Tapi perasaan ini berbeda. Ini bukan takut dianggap tidak sopan. Ini lebih ketakut karena ia tidak tahu aturan dunia yang sedang ia injak. Mereka tiba di sebuah rumah besar, lebih besar dari rumah-rumah lain. Halamannya luas, bersih, dan di depan pintu ada lampu gantung kuning yang membuat cahayanya tampak lembut namun dingin. Dari dalam terdengar gamelan pelan, sama seperti dalam mimpi Bagas, seperti musik yang memanggil tanpa memaksa. Bagas terpaku, keringat dingin mengalir di tengkuknya. "Mas, masuk?" ujar Nisa menatapnya. Bagas melangkah dan di ambang pintu ia menangkap satu detail yang membuat perutnya jatuh. Di bawah cahaya lampu, bayangan Nisa tidak jatuh utuh seperti ada bagian tubuhnya yang tidak pernah disentuh matahari. Saat itu Bagas baru sadar ia tidak sedang pergi melamar. Ia sedang diantar ke sebuah keputusan yang kalau salah ucap mungkin tidak bisa dibatalkan. Begitu Bagas melewati ambang pintu, suasana di dalam rumah besar itu terasa seperti ruangan yang sudah menunggu lama. Bau wangi, daun pandan dan melati lebih tebal di sini. Tapi anehnya tidak menenangkan. Wangi itu seperti kain bersih yang menutup sesuatu yang busuk. Rapi, tapi membuat dada sesak. Di ruang tengah, lampu-lampu kuning menggantung rendah. Cahaya mereka lembut, namun tidak hangat. Bagas melihat kursi-kursi kayu tersusun simetris seperti acara resmi yang sudah diatur. Di sudut ruangan, ada piring-piring saji, gelas bening, dan hidangan yang tampak menggiurkan. Tapi ketika Bagas mendekat, ia merasa aromanya kosong, wangi tanpa rasa, hidup seperti makanan yang bagus di mata, tapi tidak punya jiwa. Seorang laki-laki tua dan seorang perempuan tua muncul dari dalam berjalan pelan. Keduanya berpakaian sangat rapi, kainnya halus, senyumnya tipis, wajah mereka tidak menyeramkan, bahkan terlihat santun seperti orang terpandang. Namun, Bagas menangkap sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Mata mereka tidak menunjukkan lelah, tidak menunjukkan riwayat, seolah umur hanya angka yang dipakai untuk menyamar. "Selamat datang," kata si laki-laki, suaranya halus tapi tetap tertata. "Kami senang Mas Bagas memenuhi niat baik." Perempuan tua itu menambahkan, "Silahkan duduk, anggap saja rumah sendiri." Bagas duduk meletakkan tas seserahan di samping. Ia menelan ludah, berusaha untuk tetap sopan. Terima kasih Pak." "Panggil saja Bapak Ibu," kata si laki-laki dan senyum tipisnya melebar sedikit. "Di sini memang begitu." Nisa duduk di samping Bagas dengan jarak yang cukup dekat, tetapi tetap ada rasa dingin yang tidak bisa dijelaskan. Ia menatap Bagas dengan mata tenang, seolah ingin mengatakan semuanya akan baik asal kamu menurut. Bagas mengeluarkan seserahan tangannya yang agak gemetar. Ia menyampaikan maksud kedatangannya, jelas seperti yang diajarkan orang kampung. "Saya datang ingin melamar Nisa dengan niat baik untuk serius, Pak." Bapak dan ibu itu saling pandang sebentar lalu mengangguk cepat. Terlalu cepat. Biasanya orang tua kampung akan bertanya pekerjaan, keluarga, rencana hidup, minimal menguji kesungguhan. Tapi di sini persetujuan jatuh seperti daun kering, ringan dan cepat, dan entah kenapa tidak membuat lega. "Bagus," kata bapak. "Kalau begitu kita selesaikan malam ini." Bagas terkejut. Malam ini, Pak?" "Di sini janji itu sakral. Sekali diucap ya selesai," kata si bapak. "Tidak perlu banyak putar." Bagas tertawa kecil untuk menutup gugup. "Maksudnya langsung, Le?" Ibu itu menatap Bagas lembut. "Kamu sudah datang ke rumah kami. Itu sudah menunjukkan pilihan."
Kalimat itu seperti pintu yang menutup pelan di belakang Bagas. Ia merasakan ruang semakin sunyi, gamelan semakin dekat seperti menggulung dari lantai. Bapak berdiri mengambil sebuah nampan kecil yang di atasnya ada selembar kain putih seperti benang halus yang dilipat rapi, dan di sebuah cincin yang kilapnya tidak seperti emas desa. Bapak meletakkan nampan itu di depan Bagas. "Ucapkan," katanya pelan, "janji untuk menjaga Nisa. Janji untuk membawa Nisa pulang tanpa menyebut nama orang tua. Karena di sini yang penting hanya kamu dan niatmu." Bagas menegang. Di kepalanya suara Busri tiba-tiba muncul jelas seperti orang yang berbicara di samping telinga. "Jangan sembarangan, Le. Restu itu pagar. Lamaran itu urusan keluarga, bukan urusan dua orang saja." Bagas menatap Nisa, berharap Nisa mentertawakan ini sebagai adat unik. Tapi Nisa justru mendekat sedikit dengan suara yang lembut menekan. "Mas, jangan bikin rumit." Bagas merasakan bibirnya kering. Ia ingat bagaimana Busri melarangnya pergi sendiri. Ia ingat Pak Darman berkata akar yang disembunyikan itu tidak wajar. Dan kini semua peringatan itu berdiri di depan matanya seperti tanda jalan yang jelas. Hanya saja ia sudah terlanjur jauh. Sebelum Bagas sempat menjawab, sebuah suara batuk terdengar dari sudut ruangan. Bagas menoleh. Di sana duduk laki-laki tua kurus memakai sarung dan peci lusuh. Wajahnya tidak asing seperti wajah orang kampung yang pernah Bagas lihat entah di mana. Ia menatap Bagas lama. Tatapannya tajam tapi tidak memusuhi, seolah ia bukan bagian dari acara ini, tapi ada di sini untuk menyeimbangkan sesuatu. "Mbah," Nisa berbisik pelan, dan untuk pertama kalinya ada nada tidak nyaman di suaranya. Orang tua itu berdiri pelan, berjalan mendekat dengan langkah yang tidak tergesa. Ia menatap bapak dan ibu itu lalu menatap Bagas. "Le," katanya dengan lirih, namun suaranya terasa berat. "Kalau mau selamat, jangan ucap janji saat hatimu masih dipaksa." "Mbah ini siapa?" Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap lalu mengangguk kecil seperti memberi izin pada Bagas untuk memilih. Bagas menghela napas lalu berkata pelan, "Maaf, Pak, Bu, saya harus izin ibu dulu. Saya tidak bisa ucap janji tanpa restu. Saya datang dengan niat baik, tapi saya juga harus pulang dengan adab." Senyum bapak dan ibu itu membeku seperti topeng yang retak halus tapi jelas. Udara di ruangan turun dingin. Lampu-lampu kuning meredup sedikit seolah napasnya ditahan. Nisa menatap Bagas dan di mata itu, Bagas melihat sesuatu yang bukan lagi sekedar kecewa. Ada kilat panjang seperti marah yang dipendam ratusan tahun. Nisa berdiri. "Mas," katanya, suaranya masih lembut tapi kini terdengar kosong. "Kalau sudah masuk, jangan sembarang keluar." Bagas berdiri juga, lututnya lemas. Ia ingin pamit baik-baik, ingin menjaga sopan, tapi lidahnya terasa berat. Di bawah cahaya lampu yang makin redup, Bagas melihat bayangan di lantai. Bayangan bapak dan ibu itu ada meski tipis. Bayangan kursi ada, bayangan meja juga ada, tapi bayangan Nisa tidak utuh. Seolah sebagian dirinya tidak pernah benar-benar ada di dunia yang sama dengan Bagas. Dan ketika Nisa melangkah mendekat, Bagas sadar penolakan yang barusan ia ucap mungkin adalah keputusan paling benar dalam hidupnya. Tapi juga keputusan yang membuatnya jadi tamu yang tidak diinginkan di tempat yang tidak mengenal kata tidak. Bagas mundur satu langkah, lalu dua, menjaga sopan. Meski lututnya gemetar, ia mengangkat tangan sedikit seperti orang yang minta izin pulang dari rumah orang tua. "Maaf, saya harus benar-benar pamit," katanya dengan pelan. Ia mencoba memilih kata yang tidak menantang karena ada naluri aneh yang berteriak di kepalanya. Di tempat ini, suara keras bisa jadi undangan bencana. Bapak itu menatap Bagas dengan senyum yang masih menempel, tapi senyum itu tidak lagi punya rasa. "Orang yang sudah masuk," katanya dengan pelan.
sebaiknya menyelesaikan. Kalimatnya seperti pagar yang ditutup perlahan. Ibu itu mengangguk, matanya dingin. Nisa berdiri lebih dekat. Wajahnya tetap cantik, tapi kecantikannya kini terasa seperti gambar yang terlalu sempurna sampai menakutkan. "Mas," ujar Nisa, suaranya lembut. "Aku cuma minta janji." Bagas menelan ludah. Ia menatap mbah tua yang tadi menegurnya. Mbah itu tidak bicara, hanya mengangkat dagu sedikit seperti memberi arah. Bagas menatap maksudnya. "Keluar sekarang, Le. Jangan banyak kata." Bagas melangkah menuju pintu. Saat telapak kakinya menyentuh ambang, udara di luar terasa lebih dingin dibanding tadi. Gamelan yang mulai jauh kini terdengar seperti tepat di belakangnya. Padahal ia sudah keluar dari rumah. Bagas tidak menoleh. Ia berjalan cepat, lalu makin cepat menuju jalan yang ia ingat mengarah ke jembatan. Nisa mengikutinya dari belakang. Langkahnya tidak terdengar, tapi Bagas tahu ia ada di belakang. Ia merasakan hawa wangi melati menempel di tengkuknya seperti napas. "Mas Bagas," suara Nisa melayang pelan. "Kenapa kamu mempermalukan aku di depan keluargaku, Mas?" Bagas ingin menjawab, ingin menjelaskan, tapi mbah tua bilang jangan banyak kata. Bagas memilih diam. Ia hanya beristighfar dalam hati, mengulang-ulang seperti pegangan kecil di tengah air deras. Jalan di depan terlihat lurus, lampu-lampu kuning berhias seperti memandu. Bagas yakin kalau ia terus berjalan, ia akan sampai ke jembatan lalu pulang ke rumah memeluk ibunya. Namun setelah beberapa menit berjalan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terjatuh. Ia melewati rumah yang sama. Bagas berhenti. Ia menoleh ke kiri, melihat pagar bambu yang dibentuk rapi, melihat pot tanaman yang sama, melihat lampu gantung yang sama. Ia melangkah lagi, mencoba untuk memutar arah. Tapi beberapa langkah kemudian, rumah itu muncul lagi dari sudut yang berbeda, seperti dunia melipat dirinya sendiri. Bagas mulai panik. Ia mempercepat langkah, hampir berlari. Tapi setiap kali ia merasa sudah jauh, ia kembali ke titik yang sama. Desa itu memutar jalannya seperti tidak suka tamunya pulang. Suara Nisa tidak lagi dekat, namun justru itu yang menakutkan. Jika ia tidak berada di belakang, maka ia bisa berada di mana saja. Lalu Bagas mendengar suara yang membuat darahnya turun, suara Busri. "Bagas, pulang sini." Suara itu terdengar dari arah kanan dari balik deretan rumah, pelan, penuh rindu, persis seperti ibunya yang memanggil ketika Bagas pulang larut. Bagas hampir refleks menoleh, bahkan kakinya bergerak satu langkah ke arah suara itu. Namun di detik itu, Bagas teringat sesuatu. Ibunya tidak mungkin ada di sini. Ibunya melarang Bagas pergi. Ibunya sedang di rumah, di dunia yang benar. Dan suara yang meniru ibunya ini bukan panggilan, tapi pancingan. Bagas menahan lehernya agar tidak terputar. Ia menunduk, menggertakkan rahangnya dan berbisik, "Astagfirullah." Berkali-kali ia berjalan tanpa menoleh, meski suara ibunya semakin jelas, semakin mendesak, seolah berada tepat di belakang. Di sebuah persimpangan, Bagas melihat sosok mbah tua berdiri. Mbah itu muncul seperti bayangan di bawah lampu kuning. Tidak ada orang lain di persimpangan itu. Mbah memegang selembar kain kecil putih kusam dengan benang halus di ujungnya. "Le," kata mbah. Suaranya pelan tapi tegas. "Ambil ini." Bagas mendekat seperti orang menemukan pelampung. "Mbah, saya nggak bisa keluar. Jalannya muter, Mbah." Mbah itu mengangguk, matanya tidak panik. "Karena kamu datang dengan nafsu. Cepat. Dunia ini suka orang yang tergesa. Tapi kalau mau pulang, kamu harus pelan dan juga sopan. Jangan menantang, jangan memaki, jangan bilang tempat ini jelek. Cukup minta maaf dan minta pulang." Bagas menerima kain itu. Kainnya dingin tapi tidak jahat, lebih seperti dingin air wudhu.
Mbah melilitkan benang kecil itu ke pergelangan tangan Bagas. "Ini tanda. Kalau kamu takut, pegang ini," ujar Mbah. "Jangan lepaskan." Bagas mengangguk cepat, hampir menangis. Saya harus gimana, Mbah?" Mbah menatap Bagas dalam. "Berhenti lari. Lari bikin kamu terlihat menantang, Le. Di sini menantang itu undangan." Bagas memejamkan mata sejenak, menarik napas, lalu membuka mata lagi. Ia mencoba menenangkan diri. Ia berjalan pelan. Nisa muncul di depan Bagas entah dari mana. Ia berdiri di bawah lampu kuning. Wajahnya cantik tapi matanya basah. Air matanya jatuh, namun tangisnya bukan sedih biasa. Ada marah yang ditahan. "Mas," katanya dengan lirih, "kenapa kamu tidak mau jadi milikku?" Bagas berhenti dengan jarak aman. Ia menunduk sedikit seperti menghormati. Maaf," katanya. Saya salah karena datang sendiri. Saya salah karena terburu-buru. Tapi saya tidak bisa janji. Tanpa restu ibu, saya tidak bermaksud merendahkan." Nisa menatap Bagas lama. Lampu di atas mereka berkedip pelan. Lalu Nisa tertawa kecil, tapi tawanya tidak punya bahagia. "Kalian manusia," katanya dengan pelan, "selalu berani datang, tetapi takut untuk bertanggung jawab." Bagas ingin menjawab, tapi ia teringat pesan Mbah, jangan banyak kata. Ia hanya berkata, "Saya minta pulang." Nisa tidak bergerak, namun udara di sekitar terasa mengeras, seperti kabut berubah menjadi dingin. Bagas berjalan melewati Nisa, menahan diri agar tidak tersentuh. Wangi melati menyerang hidungnya tajam, membuat kepalanya nyut-nyutan. Ia pegang kain putih itu lebih erat. Akhirnya setelah entah berapa lama, belokan yang terasa sama, Bagas melihat jembatan tua dari kejauhan. Ia hampir berteriak lega, tapi ia menahan diri. Ia berjalan pelan menuju jembatan. Saat ingin menginjak papan pertama, kabut turun tebal. Jembatan itu terasa memanjang. Papannya seperti bertambah banyak. Bagas melangkah satu persatu, tapi ujung seberang tidak juga dekat. Di tengah jembatan, Bagas mendengar Nisa menangis dari belakang. Tangisnya menggemut, menyayat, seperti suara orang yang ditinggal nikah. Namun, Bagas tahu kalau ia menoleh, ia bisa terseret lagi. Ia menahan air mata, menatap lurus ke depan dan berbisik di antara gigi, "Ya Allah, tolong pulangkan saya." Kabut menebal dan dunia di bawah jembatan seperti menganga. Di dunia lain, Bagas mulai mengerti yang paling berbahaya bukan hantu yang menampakkan diri, tapi yang paling berbahaya adalah egonya sendiri yang dulu mengira semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Tak lama terdengar suara Nisa yang penuh dengan mata yang dihiasi linangan air mata. Nisa berbisik kepada Bagas dengan bisikan yang seolah menyayat hatinya sendiri. "Mas, jika kamu ingin pulang, maka pulanglah. Aku telah membuka semuanya. Tolong maafkan aku. Aku mencintaimu, Mas. Aku telah lama menunggu semua ini. Aku tidak memiliki maksud jahat kepadamu, Mas, ataupun ibu. Aku hanya ingin kita bersama di duniaku. Karena di duniamu, kita tidak akan pernah mungkin bisa bersama. Tapi jika ini jalan yang telah kau pilih, maka silahkan pulang, Mas. Namun, aku minta sesuatu, Mas. Jika suatu saat Mas merindukanku, tolong kembali. Tenang, Mas. Saat itu tiba, kembalimu tidak lagi untuk aku tahan. Hadirmu tidak lagi untuk aku tahan. Dan jiwamu tidak lagi untuk aku tahan.
Maka sekarang pergilah, Mas. Bagas menoleh dengan penuh air mata ke belakang. Nisa, apa semua ini benar? Apa kamu rela? Jika memang sudah tidak ada cara, dan jika memang ini adalah takdir yang telah Ia berikan kepadaku, maka dengan penuh kelapangan aku akan menerimanya, Nisa. Aku akan bersedia menjadi suamimu di sini. Tidak, Mas. Aku tidak takut dengan siapapun. Aku pun tidak takut dengan kakek itu. Namun, dari tadi aku menahan doa dari ibumu. Itulah yang membuat alamku sedikit bergetar, Mas. Jika aku tetap memaksamu untuk tetap tinggal di sini, dalam artian di duniamu kau akan meninggal. Dan jika aku tetap memaksanya, maka duniaku akan runtuh dengan doa ibumu. Sekarang silahkan pergi, Mas. Aku kini telah belajar bahwa cinta yang sejati bukanlah perihal memiliki, namun perihal mengikhlaskan. Tentang siapapun yang akan menjadi istrimu kelak, aku akan selalu berharap kamu bahagia. Dengan hati yang dipenuhi haru dan juga rasa syukur, Bagas kini menoleh ke arah jembatan yang tadi masih tersingkap oleh kabut. Aneh, dari tadi ia berjalan namun tidak pernah sampai ke ujung jembatan itu. Namun kini, saat ia telah benar-benar ikhlas, saat ia benar-benar telah memasrahkan semuanya kepada Allah, dia malah melihat jalanan yang dari tadi tertutup kini terbuka. Dengan langkah gonta yang penuh syukur dan linangan air mata di pipinya, Bagas berjalan. Sebelum sampai di ujung jembatan, Bagas kembali menoleh ke belakang. Ia tahu kali ini tolehan itu tidak akan memberikan konsekuensi apapun. Ia menoleh ke belakang. Dia melihat Nisa di sana yang tengah berjongkok sambil memegangi kedua lututnya. Dia melihat Nisa tengah tersengguk menangis. Nisa. Iya, Mas. Kalau kita berjodoh, kita pasti akan bersatu. Apapun jalannya, apapun caranya, aku pasti akan kembali. Aku hanya ingin izin terlebih dahulu kepada Ibu Nisa. Aku pun sama mencintaimu. Jika Ibu mengizinkanku, jika Tuhan mengizinkan kita untuk bersama, maka aku akan kembali lagi. Terima kasih atas semua pelajaran ini, Nisa. Aku pergi. Setelah ucapan itu, Bagas berjalan dan aneh, ia seperti melihat setitik cahaya putih dari kejauhan. Setelah ia berjalan mendekatinya, cahaya itu semakin membesar, dan ia kehilangan kesadarannya. Bangun, Nak. Hei, bangun. Nak, hei, bangun. Katanya kamu mau melamar Nisa, tapi kenapa tertidur? Hei, bangun. Nah, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Aduh, sad ending banget ya. Nisa, andai kamu hadir di versi nyata, maka semua lelaki ini yang mendengarkan ini pasti mau, Nisa. Iya nggak? Setuju gak? Ya pasti setuju ya. Iya nggak sih? Secara Nisa ini adalah perempuan yang sederhana, baik, cantik. Waduh, paket komplit lah pokoknya. Ya udah teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah simak cerita ini dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya. Biar apa? Biar nggak ketinggalan notif terbaru cerita dari channel 7 Sudut ini ya. Ya udah teman-teman, saya Feng harus segera pamit.
karena sebentar lagi saya akan memenuhi undangan makan malam dari Nisa di versi nyata ya. Ya udah teman-teman, terima kasih ya sekali lagi. Bila ada sungai di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila bisa subscribe sekarang, ngapain tunggu nanti? Ahai. Ya sudah, saya Feng selaku host dari channel 7 Sudut harus segera pamit ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.